Pemilu merupakan kependekan dari pemilihan umum, dilaksanakan pertama kali tahun 1955 saat Indonesia baru berumur 10 tahun. Kejatuhan Orde Baru dan era reformasi. Setelah pemilu terakhir pada tahun 1997, banyak terjadi ketidakpuasan di kalangan generasi muda dengan rezim yang sama memimpin selama 32 tahun, ditandai dengan berbagai demonstrasi mahasiswa yang pada puncaknya saat ini dikenal dengan Aksi 1998. Aksi ini memiliki 6 tuntutan terhadap pemerintah di saat itu, yaitu tuntutan reformasi politik, tuntutan reformasi ekonomi, tuntutan pengunduran diri Presiden Soeharto, tuntutan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan, tuntutan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Tuntutan-tuntutan ini menjadi semakin kuat dan terdengar di seluruh Indonesia dan menghasilkan perubahan signifikan dalam politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia yang semakin hari makin memburuk situasinya, yang pada akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah menjabat, Presiden B.J. Habibie langsung mengajukan 3 RUU yang akhirnya ditetapkan menjadi TAP MPR nomor 14 tahun 1998 tentang pemilihan umum. Melalui peraturan tersebut, pada tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilu pertama di era reformasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau kita kenal dengan KPU. Peserta pemilu saat itu mencapai 48 partai politik yang hasilnya adalah 21 partai mendapat jatah kursi di DPR dan 27 sisanya tidak mendapatkan kursi. Lalu setelah parlemen terbentuk, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh MPR RI. Dalam masa jabatannya yang singkat, Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas menjadi Wakil Presiden RI sesuai dengan Sidang Istimewa MPR RI tanggal 23 Juli 2001. Pemilu selanjutnya direncanakan pada tahun 2004 dengan mengacu pada perubahan amandemen UUD 1945, yaitu Presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, hadirnya penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan pada 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan 2, serta anggota DPD. Diikuti oleh 24 partai politik dan hanya 17 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Pada tanggal 5 Juli 2004 diselenggarakan pemilihan langsung presiden untuk pertama kalinya dan diikuti oleh 5 pasangan calon, yaitu Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, serta Hamzahas dan Agung Gumelar. Pada putaran pertama ini menghasilkan 2 pasangan calon yang akan maju di putaran kedua pemilihan presiden karena tidak ada pasangan calon yang memiliki lebih dari 50% perolehan suara, yaitu pasangan Megawati dan Hashim Muzadi yang mendapat suara terbesar 26,61% dan pasangan SBY serta Yusuf Kala yang mendapatkan suara terbesar 33,57%. Sementara 3 pasangan lainnya memiliki perolehan suara di bawah kedua pasangan tersebut sehingga tidak lolos ke putaran kedua. Pada tanggal 20 September 2004 diselenggarakan putaran kedua pemilihan presiden dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dengan perolehan suara 60,62%, diikuti oleh pasangan Megawati dan Hashim Muzadi dengan 39,38% suara. Pemilu legislatif selanjutnya diselenggarakan pada tahun 2009 dan masih mengacu pada amandemen UUD 1945. Sehingga tidak banyak mekanisme pelaksanaan yang berubah. Yang paling signifikan adalah perubahan jumlah peserta pemilu sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2008 yang mengatur ambang batas 2,5% dari total suara sah pemilu nasional, sehingga menghasilkan hanya 9 partai politik dari 38 peserta partai politik yang memenuhi syarat ambang batas dan memiliki kursi di parlemen. Demokrat memimpin dengan 148 kursi diikuti oleh Golkar 106 kursi, PDIP 94 kursi, PKS 57 kursi, PAN 46 kursi, P3 38 kursi,
PKB 28 kursi, Gerindra 26 kursi, dan Hanura 17 kursi. Pemilu presiden sendiri diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 dengan diikuti oleh 3 pasangan calon yang memenuhi syarat presidensial threshold, yaitu sekurang-kurangnya memiliki 25% kursi di DPR atau 20% total suara sah pada pemilu legislatif. Calonnya adalah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto diusung oleh fraksi PDIP dan Gerindra. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono diusung oleh fraksi Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB. Jusuf Kalla dan Wiranto diusung oleh fraksi Golkar dan Hanura. KPU mengumumkan bahwa hasil dari pemilihan presiden dimenangkan oleh pasangan SBY dan Budiono dengan perolehan 60,8% suara, diikuti oleh Megawati Prabowo dengan 26,79% dan JK Wiranto dengan 12,41% suara. Secara sah, pasangan SBY Budiono ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden karena pencapaian jumlah suara di atas 50%. Selanjutnya, pemilu legislatif tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik untuk berebut kursi parlemen dan dimenangkan oleh PDIP dengan 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 48 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, P3 39 kursi, Nasdem 36 kursi, dan Hanura 16 kursi. Pemilu presiden diselenggarakan pada 9 Juli 2014 dengan kandidat 2 pasangan calon yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa diusung oleh Golkar, Gerindra, PAN, PBB, P3, dan PKS. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, dan juga Hanura. Hasilnya dimenangkan tipis oleh pasangan Jokowi JK dengan perolehan 53,15% suara, sedangkan pasangan Prabowo Hatta Rajasa memperoleh 46,85% suara. Pelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak baik legislatif maupun pemilihan presiden, diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Adapun kandidat presiden dan wakil presiden diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno. Hasilnya, sebanyak 9 partai politik berhak mendapatkan kursi di parlemen setelah adanya perubahan parliamentary threshold dari 2,5% menjadi 4%. PDIP memimpin perolehan kursi dengan 128 kursi, diikuti oleh Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Sementara hasil pemilihan presiden dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan perolehan 55,5% suara, sementara pasangan Prabowo Sandiaga Uno memperoleh 44,5% suara. Terjadi kontroversi pada saat penentuan kabinet dari Presiden Joko Widodo karena lawan politik saat pemilihan presiden akhirnya merapat ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Menjelang pemilu tahun 2024, isu yang merebak saat ini adalah perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Dari tahun 2004 hingga saat ini sudah terselenggara 4 pemilu dengan sistem proporsional terbuka, yakni pemilih memilih langsung calon legislatif yang akan memperebutkan kursi di parlemen. Sistem ini diharapkan mampu mendekatkan jarak pemilih dan calon legislatif menjadi lebih dekat, sehingga gagasan dan tujuan dari para calon legislatif akan lebih jelas dan mudah bagi pemilih untuk memilih calon yang lebih cocok. Namun yang terjadi adalah menjadikan pertarungan untuk memperebutkan kursi di parlemen menjadi pertarungan popularitas daripada pertarungan gagasan yang jelas. Sementara di sistem proporsional tertutup, pemilih akan memilih partai politik dan partai politik akan memilih calon legislatif yang sesuai dengan gagasan dan ideologi partai politik tersebut. Sistem ini akan mengembalikan fungsi partai politik yang harus mengkaderisasi calon yang akan dicalonkan untuk bertarung sesuai dengan gagasan partainya masing-masing.
dan bertanggung jawab penuh atas siapa yang dicalonkan saat sudah duduk di parlemen. Sistem ini juga akan menghemat biaya pemilu yang akan dikeluarkan karena mengurangi biaya kampanye yang biasanya dilakukan oleh banyak calon legislatif. Digantikan oleh kampanye partai masing-masing yang pastinya akan lebih efektif dan efisien karena jumlahnya akan jauh dari jumlah calon legislatif perseorangan. Perdebatan utamanya adalah beberapa pihak menganggap dengan menganut sistem proporsional tertutup, demokrasi akan berjalan mundur karena akan kembali ke pemilu sebelum tahun 2004 yang pemilihannya tidak dilakukan secara langsung. Well, bagaimana tanggapan kalian?